Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Kimia Analisa 2. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompleksometri dan titrasi kompleksometri. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like videonya, terus absensi di kolom komentar ya. Untuk diskusinya tetap kita akan menggunakan Moodle. Oke, kita masuk ke awal metode analisis titrasinya. Untuk kompleksometri ini atau titrasi kompleksometri ini di semester sebelumnya sudah saya pernah jelaskan, jadi ini hanya mengulang materi saja untuk memperdalam penjelasan atau pemahaman kalian. Jadi di kompleksometri kali ini adalah metode analisis titrasi yang dia berdasarkan reaksi pembentukan kompleks dari ion logam. Ion logam yang biasa digunakan untuk analisis yaitu ion logam Ca atau Mg. Biasanya Ca ini ada di kesadahan atau air sada. Dia dengan cara membentuk ligan multidentat atau bergigi banyak. Nah, ligan yang digunakan adalah asam etilen diamin tetraasetat atau EDTA. Dengan rumus umumnya yaitu H4Y, pKa-nya 2,0, 2,7, 6,2 dan 10,3. Jadi di sini ada 4 pKa. Kenapa seperti itu? Karena jumlahannya ada 4. Jadi Ka-nya pun juga ada 4 seperti yang sudah saya jelaskan di teori asam basa sebelumnya tentang asam lemah yang polikromatik. Oke, di atas itu adalah rumus molekul dari EDTA. Terus dia bisa membentuk kompleks ion logam atau dia disebut dengan senyawa helat. Ini rumus molekulnya dari EDTA. Yang bawah adalah struktur 3 dimensi dari EDTA. Tengah-tengah itu ada lambang M. M di situ adalah logamnya. Logamnya bisa Ca, bisa Mg. Jadi kalau sudah ada Ca atau Mg di situ, dia akan membentuk polidentat. Yang di atas ini ada EDTA, di bawahnya lagi juga EDTA. Itu yang disebut dengan ligan polidentat. Selanjutnya, EDTA atau asam tetraprotik dapat berdisosiasi menjadi 4 tahap. Ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dia memiliki 4 Ka. Karena dia memiliki 4 atom H, jadi atom H-nya itu lepas satu persatu. Masing-masing pelepasan atom H dia memiliki Ka tersendiri. Mohon maaf sebelumnya kalau di video kali ini banyak noise-nya ya, karena saya merekamnya di rumah. Oke, ini adalah penggambaran 3 dimensi dari EDTA yang sudah membentuk ligan polidentat, di mana di tengah-tengahnya itu adalah logam yang kita simbolkan dengan M tadi. Jadi M ini akan mengikat beberapa EDTA. Di situ ada 6 tangan yang mengikat EDTA, makanya dia disebut dengan ligan polidentat untuk EDTA-nya. Oke, ion-ion mana yang terdapat dalam larutan H3Y-, H2Y-, HY3-, terus Y4-. Itu tergantung pH larutan. Kalau pada pH 10, ion yang terbanyak adalah Y4- karena asam bebas H4Y. Sementara garam NaH3Y kurang larut baik dalam air, maka pada umumnya dipakai garam dinatrium yaitu Na2H2Y, dinatrium EDTA. Selanjutnya, ini adalah reaksi pembentukan kompleksnya, di mana Mn+ itu adalah logamnya,
M itu adalah logamnya, N plus itu adalah muatannya, sementara H2Y2- itu adalah EDTA-nya. Dia akan bereaksi mengikat logam, membentuk MY, N min 4 plus 2H plus, atau reaksi kedua dia bisa membentuk MY, N min 4 plus saja dengan melepaskan semua atom H. Ini ada rumus konstanta stabilitas kompleksnya, masih sama dengan rumus yang kemarin, yaitu kanan dibagi kiri atau produk dibagi reaktan. K-nya kita pakai K yang reaksi yang bawah ya, dimana K sama dengan MY, Y-nya itu sebenarnya besar, MY N min 4 plus per MN plus dikali konsentrasi dari Y4 min. Nah, jika K-nya semakin besar, maka kompleksnya akan semakin stabil. Begitu pula sebaliknya. Ini contoh penggunaan logamnya, atau untuk menangkap logamnya. Kalau yang tadi masih simbol M, kalau yang ini sudah menggunakan logam yang asli. Logamnya di sini yang digunakan adalah Mg2+ sama Al3+. Kalian bisa lihat sendiri reaksinya. Untuk yang pertama dia akan menghasilkan Mgy2-. Untuk yang kedua dia bisa menghasilkan Aly4-. Sesuai dengan rumusnya tadi ya, untuk muatannya N-4. Kalau Mg kan dia muatannya 2 plus 2 dikurangi 4, dia menghasilkan min 2. Kalau Al di sini adalah 3 plus, maka 3 min 4 itu hasilnya sekian. Oke, karena dalam reaksi dibebaskan H+, maka larutan harus dibuffer supaya perubahan pH yang besar tidak terjadi selama proses titrasi. Jadi untuk titrasi kompleks ini kita harus menggunakan larutan buffer. Buffernya disesuaikan dengan logamnya ya. Ini untuk data konstanta stabilitas kompleks EDTA dengan logam yang diikatnya. Kalian bisa lihat sendiri, ada Fe sampai Ba2+. Pada pH kurang dari 10, apa yang terjadi? Ini ada reaksi pembentukannya dari Y4- sampai menjadi H4Y. Terus pengurangan pH dia bisa menyebabkan konsentrasi Y4- berkurang banyak, sehingga ion logam lebih sulit diubah secara kuantitatif dalam kompleksnya. Pada umumnya perlu pH besar, atau kita sebut dengan pH alkali, agar konsentrasi Y4- besar dan molalitasnya juga besar. Jadi kalau konsentrasi Y4-nya besar, Y4-nya besar, maka logam yang diikat juga akan semakin mudah, sehingga pembentukan kompleks juga lebih mudah. Nah, berikutnya untuk konsentrasi Y4- yang lebih besar diperlukan untuk pembentukan kompleks dengan EDTA supaya menghasilkan K stabilitas yang kecil seperti Mg dan Ca. Oke, berikutnya untuk menghasilkan K stabilitas yang kecil perlu pH yang rendah. Jadi pH-nya kita buat rendah. Terus karena jumlah Y4- yang diperlukan sedikit, untuk Cu sama Zn. Itu contohnya untuk Cu sama Zn. Oke. Untuk kompleksnya sendiri, dia adalah zat warna yang dapat membentuk kompleks dengan ion logam yang berwarna pada pH tertentu. Misalnya erythrom black tea, atau biasa kita sebut dengan EBT, itu untuk Mg. Jadi ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk titrasi kompleksometri. Dia bisa menggunakan EBT, bisa menggunakan kalsein itu untuk logam Ca, bisa menggunakan silenol orange untuk Bi, dan morexit itu untuk logam Ca. Berikutnya reaksi perubahan EBT pada berbagai pH. Jadi ini reaksi perubahan indikator tadi bisa merubah warna. Yang pertama, ini ada reaksinya.
H2Ln min menjadi HLN2 min menjadi Ln3 min, dan perubahan warnanya dari merah menjadi biru kemudian menjadi orange. Untuk pH-nya sendiri, pH dari EBT itu rentangnya dari 5,3 sampai 7,3, itu perubahan warnanya dari merah ke biru. Kalau dari biru ke orange itu rentang pH-nya 10,5 sampai 12,5. Pada pH 7 sampai 10, indikator dalam bentuk HLN2- itu berwarna biru dengan ion logam membentuk kompleks berwarna merah. Oke, ini untuk reaksinya dengan Mg2+ dan perubahan warnanya. Jadi kita menggunakan EBT dan perubahan warnanya dari biru ke merah. Nah, secara skematis titrasinya seperti berikut. Yang pertama, kita lakukan penambahan indikator. Indikatornya itu adalah HLN2-, simbolnya adalah HLN2-, dan ini adalah EBT. Jadi reaksinya adalah Mg2+ plus HLN2-, dia akan menghasilkan MgLN- plus H+. Nah, di sini Mg akan terikat oleh indikator menjadi Mg indikator, terus ada juga yang Mg2+. Setelah penambahan indikator, baru kita titrasi dengan EDTA yang disimbolkan dengan H2Y2-. Nah, setelah terjadi titrasi, karena di dalam larutan tersebut ada Mg yang terikat dengan indikator dan Mg2+ yang bebas, dia akan menghasilkan reaksi sebagai berikut. Mg2+ plus EDTA, dia akan menghasilkan MgY+ plus 2H+. Jadi semua Mg-nya dia akan bereaksi dengan EDTA. Kalau Mg-nya sudah bereaksi dengan EDTA, pH-nya juga akan berubah. Kalau pH-nya berubah, warna indikatornya akan berubah juga dari biru ke merah, dan indikator ini akan lepas dari Mg. Ini reaksi lengkapnya. Jadi indikatornya akan lepas kembali seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di reaksi yang paling akhir ini dilambangkan dengan apa indikator yang sudah lepas? HLN2-. Sorry, itu tadi bukan Ln tapi In. In adalah indikator. Oke, berikutnya adalah kompleks logam indikator. Harus cukup kuat agar perubahan warnanya tajam, namun harus lebih lemah dari kompleks logam EDTA, sehingga perubahan warna dari kompleks logam indikator ke kompleks logam EDTA cepat dan tajam. Maksudnya seperti apa? Kok ikatannya harus lebih lemah? Karena logam ini nantinya akan diikat oleh EDTA, bukan diikat oleh indikator. Jadi ikatan antara logam dan indikator harus lebih lemah daripada logam dengan EDTA. Berikutnya, reaksi perubahan warnanya sebelum titik akhir titrasi terjadi bila hampir semua ion logam membentuk kompleks dengan EDTA. Artinya reaksinya sudah selesai terjadi. Sudah selesai semuanya bereaksi. Ini syarat-syaratnya. Reaksi warnanya harus spesifik, beda warna indikator bebas, dan warna kompleksnya harus jelas, sensitif terhadap ion logam, perubahan warna dekat dengan titik ekivalen titrasi, berlaku pada pH batas titrasi. Kurang baik untuk ion Ca2+ dengan EDTA karena kompleks karena kompleks Ca dengan EBT itu lebih kuat daripada Ca dengan EDTA, dan titik ekivalen terjadi terlalu cepat. Agar penentuan Ca2+ dengan EDTA dapat menggunakan indikator EBT, maka perlu ditambahkan sedikit Mg2+ ke dalam EDTA sebelum dilakukan standarisasi. Oke, ini untuk
titrasi Ca2+ yang menggunakan indikator EBT, maka kita perlu menambahkan logam Mg ke dalamnya supaya indikator EBT tadi terikat di Mg2+. Jadi setelah itu semua Ca-nya akan habis bereaksi dengan EDTA. Nah, K stabilitas dari Ca Y2- itu lebih besar dari Mg Y2-. Untuk pemilihan logamnya sendiri itu tidak boleh ngasal ya. Kita di sini memilih Mg2+ karena Ca itu lebih mudah berikatan dengan EDTA daripada EDTA berikatan dengan Mg. Makanya kita bisa memilih Mg di sini bila menggunakan indikator EBT. Oke, ini titrasi ion logam dengan EDTA dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi yang pertama kita menggunakan titrasi langsung, di mana ion logam yang ditentukan diatur pH-nya dengan buffer salmiak pH 10. Kemudian ditambahkan indikator EBT dan masking agent untuk melindungi logamnya. Dititrasi dengan EDTA, perubahan warna pada titik akhir titrasi disebabkan karena indikator terusir dari kompleks logam indikator. Titrasi dilakukan sampai perubahan warna sempurna. Oke, ini ada titrasi kembali dan tidak langsung. Kalau yang tadi kan titrasi langsung. Kalau pada titrasi ini larutan ion logam ditambah EDTA berlebih, diatur pH larutan dengan buffer, kelebihan EDTA dititrasi kembali dengan larutan baku ion logam. Cara ini digunakan bila dalam larutan terdapat ion lain selain ion logam yang ditentukan, yang dapat mengendapkan ion logam yang ditentukan, misalnya OH- sama fosfat. Tidak ada indikator yang cocok untuk logam yang ditentukan, reaksi ion logam EDTA itu lambat. Yang ketiga, titrasi substitusi atau pengusiran. Kalau titrasi ini larutan ion logam ditentukan itu dengan cara menambahkan Mg atau Zn EDTA. Ion Mg2+ dan Zn2+ yang dibebaskan dititrasi dengan EDTA pada dekat perubahan warna indikator. Untuk logam yang membentuk kompleks, logam EDTA lebih stabil daripada ion logam lain. Ini reaksinya ya, reaksinya di bawahnya. Ion logamnya disimbolkan dengan M. Mg yang dibebaskan ekivalen dengan Mn+, kemudian dititrasi dengan EDTA. Yang berikutnya dia bisa digunakan untuk titrasi asam basa. Prinsip reaksinya hampir sama seperti yang tadi untuk reaksinya. Terus untuk H+ yang dihasilkan dititrasi dengan larutan baku NaOH. Ini larutan baku yang biasa digunakan untuk standarisasi EDTA-nya, yaitu ZnSO4, MgSO4. Larutan buffernya yang digunakan adalah salmiak dengan pH 10. Ini yang di bawahnya adalah pembuatan larutan salmiak, yaitu dengan cara 88 mili NH4OH, 25% ditambahkan 13,5 gram NH4Cl diencerkan dengan air sampai 250 mili. Untuk larutan baku sekundernya kita bisa menggunakan Na2-EDTA 2H2O, yaitu dinatrium EDTA. Indikatornya biasanya menggunakan EBT dengan cara pengenceran 1:100 dalam NaCl kering. Oke, penggunaan titrasi kompleksometri itu biasanya digunakan untuk penentuan Ca dalam susu, terus penentuan logam Zn, dan untuk kesadahan air. Ya, mungkin itu penjelasan saya untuk kompleksometri dan juga titrasi kompleksometri. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom diskusi pada Moodle. Untuk hari ini ada kuis ya, kuisnya tentang titrasi asam basa dan penggunaan buffer seperti yang kemarin.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian.